Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Amelia Putri. Jadi di video kali ini kita sudah sampai di bab 14. Di video kali ini aku akan membahas mengenai hotspot. Tidak ada cakupan materi yang saya buat di bab 14 ini, karena di sini kita akan membahas hotspot dan akan mengkonfigurasi hotspot. Kalau begitu langsung saja, apa itu hotspot? Hotspot adalah lokasi fisik tempat orang dapat mengakses internet, biasanya menggunakan Wi-Fi, melalui jaringan area lokal nirkabel atau WLAN, dengan router yang terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP. Kebanyakan orang menyebut lokasi ini sebagai hotspot Wi-Fi atau koneksi Wi-Fi. Sederhananya, hotspot adalah lokasi fisik tempat pengguna dapat menghubungkan perangkat seluler mereka, seperti smartphone dan tablet, ke internet secara nirkabel. Hotspot bisa berada di lokasi pribadi ataupun publik, seperti kedai kopi, bandara, hotel, atau bahkan pesawat terbang. Sementara banyak hotspot publik menawarkan akses nirkabel pada suatu jaringan terbuka, yang lainnya harus membayar. Adapun hotspot seluler. Hotspot seluler atau kadang disebut dengan hotspot portable adalah hotspot yang bergerak. Saat hotspot Wi-Fi reguler terikat ke suatu lokasi fisik, Anda dapat membuat hotspot seluler menggunakan koneksi data smartphone untuk menghubungkan laptop ke internet. Proses ini disebut penambatan. Informasi selengkapnya tentang proses ini akan dijelaskan nanti ya teman-teman. Dan ada juga yang disebut Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan smartphone atau komputer Anda mengakses internet melalui koneksi nirkabel. Wi-Fi menggunakan sinyal radio untuk mengirim dan menerima data antara perangkat aktif Anda dan WAP. Kemudian ada juga fungsi dari hotspot. Yang pertama adalah dapat digunakan untuk berbagai aktivitas di internet, mulai dari mengirim email, browsing, chattingan, transaksi bank, mendownload file sembari melakukan sesuatu, dan sebagainya. Dapat juga menggunakan internet tanpa kabel, terus jangkauan yang relatif luas hingga kurang lebih 100 meter. Dan yang terakhir adalah fleksibel, dapat dipakai di mana saja dan kapan saja. Ada yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari hotspot. Kelebihannya adalah tersedia di banyak tempat umum karena tingginya peminat. Terus dapat terhubung ke internet secara bersamaan tanpa kabel. Dan yang terakhir adalah praktis dan murah. Kekurangannya, banyak hacker yang memanfaatkan hotspot untuk melakukan tindak kriminal, seperti mencuri password karena mudahnya proses hacking. Dan yang terakhir adalah mudah terserang flooding. Nah, teman-teman, kalau begitu langsung saja kita akan mengkonfigurasi hotspot supaya kita lebih mengenal jauh dan mengetahui jauh lebih tentang hotspot. Oke teman-teman, di sini seperti biasa aku sudah membuka aplikasi Pinet Lab-nya. Dan di sini juga aku sudah membuat topologi jaringannya. Teman-teman mungkin bisa mengikuti karena sebelumnya juga sudah aku jelaskan bagaimana cara membuat topologi jaringan. Karena untuk mempersingkat waktu, jadinya aku sudah membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kalau begitu langsung saja kita buka Winbox-nya, dan untuk mengkonfigurasi hotspot kita klik menu IP lalu klik menu hotspot. Lalu kita klik menu hotspot setup, dan di sini untuk interface-nya sudah betul ya teman-teman, yaitu Ether 2. Selanjutnya kita klik next. Dan konfigurasi hotspot ini mirip-mirip dengan konfigurasi DHCP server. Nah, di sini tuh kalian tinggal next saja sembari disesuaikan. Mungkin teman-teman semua juga sudah pada paham dan mengerti karena sebelumnya sudah pernah saya bahas di bab sebelumnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti konfigurasi hotspot kita sudah berjalan, teman-teman. Jadi kita sekarang tinggal melakukan pengujian. Pada sisi Linux desktop ini, teman-teman, kita buka terminalnya dan kita lihat apakah Linux ini sudah mendapatkan IP atau belum. Dan ternyata di sini sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Kalau begitu, langsung saja kita koneksikan dengan hotspot kita. Caranya, kita buka web browser kita dan buka web browser mikrotik.co.id ya, teman-teman. Di sini untuk username-nya dan untuk password-nya kalian sesuaikan seperti username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ini kita sudah berhasil login, teman-teman. Kalau misalkan kita melakukan koneksi kepada suatu service ataupun apapun itulah, ini sudah bisa berjalan dengan baik ya teman-teman. Sangat mudah bukan teman-teman konfigurasi hotspot ini? Semoga teman-teman semuanya bisa paham dan bisa mengikuti.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 14 ini mengenai hotspot. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.